Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Mendahului pelayanan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang senantiasa menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan dengan perkataan-perkataan-Mu. Sapalah kami dengan firman-Mu Bapa, supaya itu bisa menguatkan kami, menghiburkan kami, memberikan kami hikmat untuk bagaimana menata kehidupan kami. Hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 berkata-kata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada banyak hal atau ada banyak pokok yang bisa kita angkat dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tetapi untuk saat ini saya hanya mengangkat satu tema atau satu pokok, yaitu tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari kita memberitakan kabar baik. Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat oleh bidang teologi ajaran Gemi untuk minggu ini, yaitu tentang menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari memberitakan kabar baik. Nah, terhadap pokok ini kita bisa dapati itu dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yaitu ketika Allah menjadikan atau Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, sesudah itu Allah mengucapkan kata-kata berkat yang berbentuk perintah dari Allah kepada manusia. Beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kemudian setelah itu Allah memperlihatkan kepada manusia bagaimana Allah sudah menyiapkan, menyediakan makanan. Apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia sudah Allah siapkan. Allah juga memperlihatkan kepada manusia bagaimana ia menyediakan makanan juga untuk para binatang atau makhluk hidup yang lain. Luar biasa. Allah kita adalah Allah pencipta. Allah kita adalah Allah pemilik kehidupan ini. Allah kita adalah Allah yang mencukupi kebutuhan manusia. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Allah kita adalah Allah yang memuliakan manusia. Karena itu yang menciptakan manusia seturut, serupa dengan dan segambar dengan Dia. Artinya bahwa manusia mewarisi sifat-sifat Allah. Mengasihi, mengampuni, berbuat baik, setia, mulia, dan lain-lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengelola bumi ini untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dan juga bertanggung jawab untuk melestarikan alam ini. Melestarikan lingkungan hidup,
menjaga bumi tempat tinggal bersama. Ketika Allah berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sebenarnya di sana mengandung maksud yang mulia. Bahwa ketika manusia semakin hari semakin bertambah-tambah banyak. Ingatlah selalu juga bahwa dalam setiap keturunan gambaran Allah dalam diri manusia itu harus tetap ada. Artinya bahwa semua generasi manusia terpanggil bersama-sama untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan ini. Untuk sama-sama mengelola bumi ini dengan bijaksana. Sehingga setiap keturunan bisa menikmati hidup. Bisa menikmati segala sesuatu yang telah Allah sediakan sejak awal mulanya. Sejak awal penciptaan. Mulai hari pertama sampai dengan hari kelima. Semua yang Allah ciptakan itu baik adanya. Dan kita lihat pada penciptaan yang keenam, yang merupakan puncak dari seluruh karya penciptaan Allah, ayat 31. Di sana tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, sampai hari kelima baik. Dan ketika Allah selesai semuanya itu dengan menciptakan manusia pada hari yang keenam, Allah melihat bahwa semua segala sesuatu yang telah Dia ciptakannya itu sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dengan Allah memandang segala sesuatu yang telah dijadikannya itu dan Ia sangat senang. Perhatikan ini. Dalam terjemahan baru dikatakan sungguh amat baik. Dalam kitab bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan Tuhan sangat senang. Saudara, bisakah saudara merasakan itu? Allah sangat senang dengan ciptaannya. Allah sangat senang ketika Ia menciptakan manusia. Dan Allah sangat senang ketika Ia mempercayakan manusia untuk menjaga semua ciptaannya. Bisakah kita menjaga supaya hati Allah tetap senang dengan menjaga lingkungan sekitar kita? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bisakah kita tidak membuat Allah sedih dengan cara kita menjaga alam ciptaannya? Di masa-masa sekarang ini, saudara, apakah kita bisa melihat bumi sedang menangis? Bisakah kita merasakan itu? Minimal ibu bapak, ketika saya memakan sesuatu yang ada pembungkusnya, isinya sudah saya makan, kulitnya dengan seenaknya saya buang ke tanah. Bisakah kita merasakan pada saat itu hati Allah menjadi sedih? Bisakah itu saudara-saudara? Hal yang terkecil. Di masa pandemi COVID-19 ini saudara. Bukan hanya manusia yang menjerit kesakitan. Bukan hanya manusia yang berada dalam kepayahan. Tetapi bumi ini juga. Tetapi bahwa sebagai gereja, saya dan saudara-saudara sekalian, dalam keadaan apapun, termasuk saat ini dalam keadaan sulit, susah bagaimanapun, kita tidak boleh, kita sebagai gereja tidak boleh kehilangan suara kenabian kita. Dalam khotbah-khotbah, kita sudah menyampaikan bagaimana menjaga lingkungan ini. Oke. Dalam beberapa jemaat sudah melaksanakan program seperti ketika ada pasangan yang menikah, sebuah keluarga baru terbentuk, dan majelis setempat memberikan anakan pohon untuk ditanam oleh keluarga baru tersebut sebagai simbol bahwa keluarga-keluarga Kristen terpanggil untuk memelihara lingkungan dan terpanggil untuk bagaimana saling memberi kehidupan,
satu dengan yang lain. Kehadiran keluarga Kristen di mana saja berada adalah sebenarnya kehadiran Allah yang memiliki hati, yang memiliki kepedulian yang tinggi, yang memiliki kepekaan, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam, dengan sesama makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Dalam beberapa suku sudah dipraktekkan ketika ada kelahiran anak-anak ditandai dengan penanaman pohon. Saudara, itu sudah sangat baik. Harus ditingkatkan terus, harus dilanjutkan terus. Tetapi yang paling indah adalah ketika kita dengan kesadaran menjaga bumi bersama, tempat tinggal kita bersama ini menjadi sebuah gaya hidup, maka di situ hebatnya kita. Artinya bahwa kita menjaga lingkungan bukan karena diperintah-perintah. Kita menjaga lingkungan bukan karena kita takut mendapatkan hukuman. Kita menjaga lingkungan bukan karena ini menjadi program gereja atau pemerintah. Kita menjaga lingkungan ini bukan karena untuk ikut-ikutan. Tetapi sekali lagi, jika ini menjadi gaya hidup, maka di situ hebatnya kita. Saudara, memang tadi saya sudah katakan bahwa kita sebagai gereja tidak boleh kehilangan suara kenabian, situasi sulit apapun. Tetapi bahwa suara kenabian pun harus diikuti dengan tindakan kenabian. Sikap kenabian kita sebagai ciptaan Tuhan. Mari kita lihat bersama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat secara nyata bumi mulai bernapas lega karena berkurangnya polusi udara. Bumi bisa beria-ria karena kebanyakan manusia berada di rumah, beraktivitas di rumah, tidak di luar rumah. Tetapi mari kita bayangkan jika seandainya pandemi COVID-19 ini berakhir. Ketika keadaan kembali normal, akankah kita membuat bumi menangis lagi hanya gara-gara sikap kita yang tidak mencintai lingkungan? Hanya gara-gara sikap kita yang tidak menjaga keutuhan alam ini. Jika ini tidak menjadi gaya hidup, setelah virus corona ini berakhir, maka kita akan kembali kepada sikap saling menguasai. Manusia menguasai alam dan alam akan menangis. Saudara, di sini butuh tindakan kenabian kita. Jadi saudara-saudara, untuk menjaga kestabilan ketika pada permulaan Allah menciptakan segala sesuatu dan dia menutup dengan sungguh amat baik, atau dia sangat senang melihat semua yang telah dijadikannya, maka hari ini, di saat sekarang ini, saya dan saudara terpanggil untuk memperlihatkan, menunjukkan 3 hal minimal. Suara kenabian kita, sikap kenabian kita, dan tindakan kenabian kita. Selamat melestarikan alam. Selamat menjaga keintiman hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.